Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Haleluya, katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku.
Allah Maha Kuasa dan kekal, oleh roh-Mu, seluruh tubuh gereja diperintah dan dikuduskan. Dengarlah doa kami bagi semua umat-Mu yang setia, supaya masing-masing dalam panggilan dan pelayanannya melayani Engkau dalam kekudusan dan kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan pertama diambil daripada kitab Samuel pasal 8 ayat 4 hingga 11. 1 Samuel pasal 8 ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan ini mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadaku. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keritanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keritanya." Demikianlah firman Tuhan. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 3 ayat 20 hingga akhir. Injil Markus pasal 3 ayat 20 hingga akhir. Injil Markus pasal 3 ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia,
Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Inilah Injil Kristus. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih karena Tuhan yang penuh kasih, yang sentiasa memelihara kami sepanjang 6 hari yang lepas. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberi kami hati yang siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini. Ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini saya mau mengungsikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara dan saudari yang membawa tema gereja yang sihat rohani. Mari kita melihat firman Tuhan di sini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 42. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa." Saudara dan saudari, peristiwa ini yang kita lihat dalam gereja abad pertama, ini adalah peristiwa perayaan yang besar bagi orang Yahudi, dan semua orang percaya berkumpul di Yerusalem untuk merayakan perayaan yang besar, yaitu Hari Pentakosta. Pada masa yang sama, terjadinya pencurahan Roh Kudus ke atas orang-orang percaya. Sebab itulah pada hari ini, apabila kita menyebut Hari Pentakosta, kita akan mengingati hari pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, kepada gereja awal. Hamba Tuhan yaitu Petrus yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia berkhotbah dengan luar biasa sehingga ramai orang yang mendengar dan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Dan apa yang terjadi, ramai orang yang menjadi percaya dan mau dibaptis. Jadi saudara dan saudari, pada pagi ini kita mau melihat gereja yang sihat rohani. Bagaimana kita mengetahui sebuah gereja yang sihat rohani? Ada dua perkara yang kita mau lihat di sini. Yang pertama adalah menerima firman Tuhan. Dalam ayat yang 41, orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, kita melihat pelayanan para hamba Tuhan dan firman Tuhan diberitakan dengan penuh kuasa. Dan kita melihat bahwa apa yang terjadi kepada orang-orang percaya pada waktu itu, gereja abad pertama, di mana mereka dikatakan menerima perkataan dan kemudian memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu juga kita lihat bahwa pertumbuhan gereja, penjangkauan jiwa yang luar biasa, kira-kira 3.000 jiwa. Ini suatu hal yang luar biasa berlaku pada masa ini. Dan kita melihat
Ya saudara dan saudari, bagaimana hal ini terjadi? Kuncinya adalah karena pada masa itu mereka menerima firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba Tuhan. Saudara dan saudari, ini satu perkara yang sangat penting yang kita melihat bahwa apabila firman Tuhan itu bukan saja kepada hamba Tuhan yang memberitakan, dan yang sangat penting di sini adalah firman Tuhan yang diberitakan, diterima, disambut dengan hati yang penuh kesyukuran, penuh sukacita. Mereka mengasihi dan mengakui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Selain itu juga kita lihat bahwa mereka menerima dengan iman, dengan hati yang terbuka. Gereja yang sehat rohani, kita melihat di sini apabila kita menerima firman Tuhan yang diberitakan, yang dikongsikan kepada kita, kita bersedia Roh Kudus Tuhan berkarya dan membimbing kehidupan kita dan mengalami perubahan hidup serta pertumbuhan iman yang baik kepada Yesus Kristus. Dan itu yang terjadi kepada jemaat gereja awal. Saudara dan saudari, oleh itu kita jangan sama sekali menolak firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, siapapun hamba Tuhan itu. Saudara dan saudari, kita perhatikan perkembangan pertumbuhan jemaat awal. Ini di mana kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka karena mereka tidak menolak hamba Tuhan dan firman Tuhan yang disampaikan. Mereka bersikap positif terhadap utusan Tuhan, yaitu para rasul. Satu hal yang sangat penting di sini adalah kita sebagai orang yang percaya pada hari ini harus mengutamakan firman Tuhan dalam hidup kita, karena setiap firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang diberitakan di atas mimbar, semada itu pembacaan Alkitab atau khotbah, kita harus bersedia untuk menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh kesyukuran dan sentiasa berpikir bahwa firman Tuhan itu untuk saya secara pribadi, bukan untuk orang lain. Inilah yang saya katakan gereja yang sehat rohani. Jadi saudara dan saudari, pada saat ini saya ingin mendorong kepada Anda supaya kita sebagai orang percaya, kita harus mengasihi, kita harus menerima, menyambut firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang disampaikan, berkuasa, dan mengubahkan setiap kehidupan yang beriman, yang percaya akan firman Tuhan itu. Saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita rindu untuk mengalami perubahan dalam hidup kita, karena Tuhan melawat dalam hidup kita dan nyatakan kuasanya, karena kita mengasihi firman Tuhan dan kita menyambut firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua kita lihat di sini ialah bertekun dalam pengajaran dan doa. Dalam ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara dan saudari jemaat awal telah mengalami pengalaman rohani yang baru. Kehidupan mereka telah berubah secara total. Perubahan hidup mereka ini dibuktikan dengan komitmen yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Mereka bertekun mempelajari firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Apabila mereka mengalami satu perubahan dalam hidup, mereka yang kita melihat di sini ada kegairahan, ada kerinduan, ada komitmen yang sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Dan ada satu keinginan untuk belajar, mempelajari firman Tuhan.
mendalami firman Tuhan. Karena semakin kita belajar firman Tuhan, ada banyak hal, perkara-perkara yang baru kita terima, kita mengetahui daripada Tuhan. Saudara dan saudari, gereja yang sehat rohani adalah gereja atau jemaat yang memiliki kerinduan untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Misalnya membaca Alkitab. Apabila kita membaca Alkitab, iman atau kepercayaan kita semakin kukuh. Kita tidak mudah diputarbalikkan oleh ajaran-ajaran sesat. Saudara dan saudari, inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Misalnya, kerinduan kita untuk datang ke gereja setiap minggu. Dan kita juga rindu menghadiri mana-mana persekutuan ya yang dijalankan oleh gereja. Dan di sana satu hal, ya, kerinduan kita adalah ingin mendengar firman Tuhan yang dikongsikan. Misalnya dalam kelompok sel dewasa. Ya, di sana kita dapat belajar, kita mendengar pemimpin sel mengungsikan firman Tuhan yang telah dikotbahkan pada minggu yang lalu. Dan di sana kita boleh belajar, ya. Kita boleh berkongsi pendapat ya satu dengan lain. Itulah saudara dan saudari, kita mau melihat ya jemaat yang mau bertumbuh, yang mau berkembang, karena di sana kita lihat ya secara rohani ya juga sehat. Inilah harapan saya dan kita semua saudara dan saudari. Mari kita bersama-sama kita ambil pelajaran daripada pengalaman orang-orang percaya dalam gereja abad pertama. Saudara dan saudari, kita melihat di sini jemaat awal tidak hanya memperhatikan firman Tuhan, tetapi dalam persekutuan doa mereka juga sangat perhatikan. Mengapa mereka mementingkan doa? Doa adalah senjata rohani yang paling utuh. Gereja yang sehat rohani adalah orang yang kuat berdoa. Ini berarti mereka melihat bahwa firman Tuhan dan doa adalah sama pentingnya dan kedua-duanya harus dikembangkan dalam kehidupan rohani secara pribadi. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Jadi apa yang kita mau lihat di sini dalam bahagian ini, firman Tuhan dan doa telah dilakukan dalam kehidupan jemaat awal. Ini adalah impak kebangunan rohani yang terjadi dalam kehidupan mereka. Pertumbuhan jemaat telah terjadi sehingga kira-kira 3.000 jiwa dijangkau. Mereka bertobat dan menjadi percaya. Haleluya. Saudara, inilah doa kita. Kita mau supaya setiap kita mengalami perubahan rohani, kita mengalami kesehatan rohani. Kita mau perhatikan ya kerohanian kita sehat, bertumbuh, berkembang. Bagaimana itu terjadi? Apa yang kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, menerima firman Tuhan. Dan yang kedua, bertekun dalam pengajaran dan doa. Saudara, pada minggu ini kita belajar bahagian ini dan kita akan melihat pada minggu yang akan datang. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita perhatikan apa yang berlaku kepada gereja abad pertama. Dan pelajaran pada hari ini menyatakan bagaimana kita memiliki ya kesehatan rohani. Perhatikan hidup rohani kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan yang memberi kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau jamah, Engkau mengurapi setiap kami. Tuhan memimpin kami supaya kami mengalami pemulihan dan kesehatan rohani kami setiap hari di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih kerana Anda setia mengikuti ibadah atas talian pada minggu ini. Mari kita lihat beberapa pengumuman gereja. Yang pertama adalah saya ingin mengumumkan kepada Anda bahwa minggu ini adalah minggu kebajikan. Oleh itu, dengan sukacitanya saya ingin mendorong kepada Anda untuk terlibat sama memberi sumbangan daripada keuangan Anda kepada tabung kebajikan Dayosis ini. Sumbangan Anda amatlah dihargai dan Tuhan pasti memberkati segala pemberian Anda yang ikhlas kepada Tuhan. Sumbangan untuk tabung Dayosis ini berlangsung selama 1 bulan. Oleh itu, saya mendorong kepada kita untuk memberi dengan murah hati. Pastinya saya percaya Tuhan memberkati Anda. Pengumuman yang kedua ialah Padi ingin memaklumkan kepada semua jemaat Tuhan bahwa kebaktian dalam bangunan gereja ditutup semula buat sementara waktu. Perubahan ini berlaku apabila pihak kerajaan telah mengumumkan total lockdown yang bermula pada 1 hingga 14 Jun. Oleh itu, berhubung dengan perkara ini, pihak gereja juga telah menyediakan kebaktian atas talian untuk Anda. Saya mendorong Anda supaya dapat mengikuti ibadah setiap minggu. Terima kasih. Yang terakhir ialah Alpha Malaysia. Alpha Malaysia akan menjalankan seminar perlengkapan Alpha yang berlangsung 7 hingga 16 bulan Jun, dan seminar ini diadakan setiap hari Isnin jam 8 hingga 9.30. Pendaftaran adalah percuma. Program ini adalah untuk memberi perlengkapan kepada pemimpin dan jemaat. Oleh itu, saya mendorong kepada Anda supaya menyertai program Alpha ini. Anda boleh berhubung kepada Padri dan juga kepada penginjil untuk di gereja Membakut. Terima kasih atas perhatian Anda. Pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama
Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyah